Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Lukas 14 ayat yang ke-26. Saya bacakan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wah, saudaraku dikasih Tuhan, ayat ini begitu tegas, begitu keras. Ya, kalau kita nggak hati-hati dalam menafsirkan ini berbahaya. Ya, jangan secara harafiah kita menerima akan firman ini. Kita butuh hikmat Roh Kudus. Kita butuh pengurapan Tuhan supaya dibukakan maksud Tuhan dari ayat ini. Ya, jadi dikatakan jikalau seorang datang kepadaku, ya, setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan ia tidak membenci. Nah, dalam pengertian tidak membenci berarti dia harus membenci. Ya, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya laki-laki, anak-anaknya, saudaranya laki-laki perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ya. Kalau nggak benci semua itu, ia tidak dapat menjadi muridku. Dalam pengertian begini, coba kita cari referensi yang lain. Ya, seperti misalnya dalam Injil Lukas dikatakan barang siapa mengasihi ya bapaknya, ibunya, saudaranya, anak-anaknya ya, melebihi kasihnya kepada Tuhan, ia tidak layak. Nah, artinya demikian. Jadi seseorang yang datang kepada Tuhan ya untuk menjadi murid Tuhan, dia harus mengasihi Tuhan lebih daripada kasihnya kepada bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Artinya orang yang datang kepada Tuhan dan mau jadi murid Tuhan, dia harus menyerahkan seluruh hidupnya. Loh, sampai nyawanya sendiri loh. Ya, kita tidak boleh mengasihi segala sesuatu melebihi kasih kita kepada Tuhan. Dalam pengertian yang lain, Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Ya, karena kita sampai menempatkan yang tadi ayah, ibu, istri, ya, anak-anak, saudara itu melebihi Tuhan. Ya, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi mari jemaat dikasih Tuhan, bukan berarti kita harus membenci orang tua kita, membenci istri kita atau pasangan kita, membenci anak-anak atau saudara kita. Bukan. Pengertiannya adalah jangan sampai kita mengasihi mereka semua itu melebihi kasih kita kepada Tuhan. Ya, dengan pengertian lain, mari kita mengasihi Tuhan lebih daripada kasih kita kepada orang tua, istri, anak, saudara, bahkan nyawa sendiri.
Ya, kenapa demikian? Ya, kalau segala sesuatunya yang kita kasih ini melebihi Tuhan, ya berarti tanda kutip kita menuhankan yang itu, ya. Bisa orang tua kita loh, bukan berarti tidak menghormati loh, kita harus menghormati, tetapi orang tua kita, ya, dalam konteks kita menghormati orang tua, menghargai dan mengasihi orang tua, itu dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi sekali lagi kita nggak akan bisa mengasihi dengan benar kalau kita tidak mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu kasih. Ya, kalau kita mau mengenal kasih sesungguhnya, kenallah kasih Tuhan. Ya, kalau Tuhan begitu mengasihi kita sampai memberikan Yesus Kristus, ya, mati bagi kita, menebus kita dari kuasa dosa. Ya, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Harusnya segala-galanya, bahkan nyawa. Itulah kasih yang sesungguhnya. Itulah cara kita membalas kasih Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, tempatkan Tuhan yang terutama dalam hidupmu. Orang tua harus dihormati, iya. Tetapi jangan sampai kasih kita kepada Tuhan itu dikalahkan oleh kasih kepada manusia. Masuk orang tua kita, termasuk istri. Wah, hati-hati, ini pasangan kita. Harusnya pasangan kita inilah yang akan membuat kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Begitu juga anak-anak, saudara-saudara kita. Semuanya itu harus dikasihi, ya, bukan dibenci. Tetapi jangan sampai kasih kita kepada mereka itu melebihi kasih kita kepada Tuhan. Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, Allah lebih dulu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus kita dari kuasa dosa. Itu bukti kasih Allah yang begitu besar. Bagaimana kita mengasihi Allah? Ya, jangan sampai apapun yang ada dalam dunia ini, ya, termasuk tadi yang disebutkan, ya, dari orang tua, istri, anak, saudara, itu mengalahkan kasih kepada Tuhan. Termasuk juga hobi kita, kesenangan kita. Jangan sampai ada apapun di dunia ini melebihi, ya, kita mengasihi semua itu melebihi Tuhan. Jangan sampai. Pastikan yang terutama dan yang utama Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita akan mengasihi sesama. Karena itu hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, itulah perintah Tuhan juga bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, ya Tuhan, mengingatkan kami supaya kami mengasihi Engkau melebihi kasih kami kepada ayah ibu kami, melebihi kasih kami kepada istri atau pasangan kami, melebihi kasih kami kepada anak-anak kami, melebihi kasih kami kepada saudara-saudara kami, bahkan melebihi nyawa kami sendiri. Karena hidup kami sudah Engkau tebus, hidup kami sudah Engkau bayar dari kuasa dosa, Engkau bebaskan kami, sehingga Engkau yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau selama ini Tuhan kami mengasihi yang lain melebihi Engkau. Hari ini Tuhan kami mau Engkau yang terutama dalam hidup kami. Dan ketika kami mengutamakan Engkau dan mengasihi Engkau dan mengikuti perintah-Mu, maka sesungguhnya itu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini, segala aktivitas kami, ibadah pelayanan kami, semua dalam anugerah dan kasih Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.